Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Sanur resmi jadi zona rendah emisi Bali tancap gas wujudkan pariwisata hijau. Dinilai hanya administrasi Tridharma perguruan tinggi perlu direkonstruksi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Sanur kini resmi menyandang status sebagai kawasan rendah emisi. Penetapan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat fondasi pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih bersih, sehat, dan selaras dengan ekosistem. Pemerintah menargetkan pengurangan polusi udara secara bertahap, khususnya di pusat-pusat aktivitas wisata yang selama ini padat kendaraan bermotor. Tokoh masyarakat Ide Bagus Gede Udiana menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai langkah menjadikan Sanur sebagai zona rendah emisi merupakan keputusan strategis yang mengikuti arah perkembangan pariwisata dunia. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya sosialisasi yang masif, terutama kepada warga yang tinggal dan beraktivitas di wilayah terdampak langsung. Menurutnya, pemahaman yang menyeluruh akan mencegah munculnya kesalahpahaman maupun persepsi negatif terhadap kebijakan tersebut. Sanur ke depan harapan kita ditetapkan sebagai suatu kawasan yang rendah emisi, itu saya kira ada proses yang sifatnya adalah evolusioner. Jadi bukan revolusioner ya. Jadi secara bertahap, step by step, tapi dari semangat spiritnya tentu kita memberikan apresiasi. Dan bagaimanapun juga kita tahulah kondisi polusi udara dan lain sebagainya. Nah, sehingga Sanur dipergunakan sebagai pilot project, ya kita memberikan apresiasi yang sedikit tingginya untuk itu. Tetapi tentu ada juga konsekuensi dari proses sekarang penetapan dari kawasan yang dimaksud sebagai kawasan yang rendah emisi itu terhadap secara existing. Kita tahu kan kondisi kendaraan transportasi terutama adalah terkait dengan fasilitas penunjang dan pendukung dari pariwisata itu sendiri kan, ya kita tahu lah tidak sedikit ya, apakah itu menyangkut adalah armada keangkutan travel agent ataupun yang namanya taksi-taksi dan sebagainya, ada konsekuensi. Nah, sehingga bagaimana proses ini bisa dilakukan secara bertahap, step by step, dengan tentunya di awal dengan sosialisasi. Karena kan masyarakat juga belum tentu paham terhadap spirit yang dimaksud demikian. Jadi duduk bersama dengan semua stakeholder, kemudian sampaikan maksud dan tujuan. Nah, ini perlu demikian. Karena ya harapan kita adalah bentuk ini adalah memang top down dengan bottom up itu ada korelasi. Tidak bisa yang serta-merta adalah polisi kebijakan dari top down saja gitu loh. Dengan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, penetapan Sanur sebagai kawasan rendah emisi diharapkan menjadi pijakan baru transformasi pariwisata Bali. Upaya ini diyakini mampu mengantarkan Bali menuju destinasi hijau yang berkelanjutan dan semakin kompetitif di kancah global. Yana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Pengamat ekonomi senior Vira Gunabagus Oka memastikan akan ada dampak yang dirasakan Indonesia akibat perang Amerika Serikat-Iran. Namun eskalasi konflik di Timur Tengah ini bisa saja menjadi berkah bagi pariwisata Bali, yakni semakin banyak wisman berlibur di Bali karena dianggap sebagai destinasi wisata paling aman di dunia. Menurut pengamat ekonomi Vira Gunabagus Oka, perang antara Amerika dan Iran yang tengah berlangsung bisa berdampak pada ekonomi Indonesia, di antaranya merosotnya kepercayaan dunia sehingga terjadinya penarikan dana luar di dalam negeri yang mengakibatkan tertekannya nilai rupiah. Yang kedua akan mengakibatkan terhambatnya pasokan barang dan jasa
serta terjadinya tekanan terhadap APBN yang mengharuskan pemerintah melakukan perubahan-perubahan. Dari sektor pariwisata bisa mengakibatkan delay penerbangan. Sementara hal ini juga bisa memberikan berkah pada pariwisata Bali. Dikarenakan akan banyak wisatawan asing yang berlibur ke Bali karena menganggap Bali adalah destinasi yang paling aman di dunia. Namun hal ini harus dibarengi dengan langkah pemerintah daerah yang mampu memfilter adanya keberadaan wisatawan asing, bukan sekedar wisatawan backpacker yang tidak berduit yang hanya akan mengeksplorasi Bali serta menambah semakin maraknya nomini di Bali. Ancaman terberat buat Bali, di samping tadi ada ancaman yang kita lihat bahwa akan membludaknya orang-orang atau wisman yang akan datang ke Bali, terutama dari daerah-daerah yang tidak aman. Dia akan menganggap Bali yang paling aman. Nah, jika filter atau saringan orang-orang yang masuk ke Bali adalah orang yang bawa uang atau orang yang wisatawan yang pendatang yang tidak jelas, apalagi tidak bawa uang, ini akan menjadi ancaman yang sangat berat. Kalau mereka bawa uang atau investasi ke Bali dan orang-orang yang kompeten maupun betul-betul kredibel, itu akan bagus, bisa mengangkat pariwisata Bali. Tapi bagi yang masuk adalah backpacker atau yang tidak bawa uang, bahkan mencari kehidupan keselamatan di Bali dengan memanfaatkan peluang di Bali, investasi dengan pakai nomini. Ini yang lagi marak. Kalau nomini ini kemana-mana dan tidak ada filter yang kuat dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun kota, akan menjadi ancaman yang sangat berat. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemerintah memperkuat mitigasi dan pemantauan pekerja migran Indonesia menyusul eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang dipicu serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin menyebut pemerintah sudah mengaktifkan manajemen krisis sejak awal eskalasi. Dalam konferensi pers di kantor KP2MI, pemerintah memperkuat mitigasi dan pemantauan pekerja migran Indonesia menyusul eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang dipicu serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin menyebut pemerintah sudah mengaktifkan manajemen krisis sejak awal eskalasi. Pemantauan dilakukan setiap hari bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan Republik Indonesia di kawasan tersebut. Selanjutnya, Mukhtaruddin mengatakan Kementerian P2MI telah membentuk tim krisis monitoring geopolitik untuk memperbaharui data pekerja Indonesia di negara-negara terdampak termasuk Qatar. Prinsipnya negara, ya kami pemerintah bersama perwakilan kita, KBRI dan KJRI akan all out memantau dan mengikuti perkembangan day to day, ya detik demi detik eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Ya, kira-kira itu ya. Terima kasih. Ya, kita sudah ada krisis center kita di Dirjen Perlindungan. Kita di dalam koordinasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan, itu ada Dirjen Cyber dan lain-lain, dan bersama dengan perwakilan di luar negeri dan juga dengan menakar atasi tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Jadi kita komunikasi lancar, koordinasi lancar, dan kita setiap saat selalu update. Dan juga kepada perusahaan-perusahaan penempatan. P3MI kita ini juga memonitor mereka kerja di tempatkan di sana. Jadi insya Allah ya kami pemerintah. Pekerja migran Indonesia diimbau untuk menjauhi lokasi konflik dan area berbahaya serta berpindah ke tempat yang lebih aman jika diperlukan. Dari Jakarta, Jeli Suwati dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Dinilai hanya administrasi Tri Dharma perguruan tinggi perlu direkonstruksi. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling to kuah balok and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, start, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, Tri Dharma perguruan tinggi selama ini dinilai tidak berjalan maksimal dan cenderung bersifat administrasi semata. Penelitian para akademisi tidak memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Profesor Fauzan di Denpasar pada Minggu 8 Maret 2026 mengatakan, begitu banyak masalah di masyarakat yang belum terselesaikan. Sementara di satu sisi juga ada begitu banyak akademisi yang melakukan penelitian, namun penelitian tersebut tidak berdampak langsung terhadap pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Justru para peneliti itu ditengarai lebih banyak untuk memenuhi syarat administrasi semata. Semestinya sebuah penelitian berdampak terhadap penyelesaian masalah di masyarakat. Menurut Fauzan, Tri Dharma perguruan tinggi kini perlu dibenahi tata kelolanya agar relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat semestinya terintegrasi dan tidak parsial dan memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Saya kira salah satu problem relevansi ini menjadi PR besar bagi semua perguruan tinggi. Mengapa demikian? Untuk mengurangi mismatch antara lulusan dengan dunia industri. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merekonstruksi tata kelola Tri Dharma perguruan tinggi. Saya kira itu. Saat ini pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi ini masih cenderung parsial. Mestinya itu harus menjadi satu integrasi, satu kesatuan yang tak terpisahkan dan kemudian dihubungkan dengan persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan kemasyarakatan. Profesor Fauzan juga meminta perguruan tinggi di Indonesia agar terus berinovasi, adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan dunia kerja.
Program-program studi perlu kembali dikaji agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang dewasa ini lebih banyak memerlukan kompetensi spesifik bukan umum. Ria Sobali TV. Menyambut 2 hari besar keagamaan yang waktunya hampir bersamaan, Polres Buleleng menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk memastikan pelayanan dan pengamanan perayaan Hari Raya Nyepi Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah berjalan aman dan kondusif. Rapat koordinasi yang berlangsung di Posko Presisi Polres Buleleng Jumat kemarin dipimpin langsung Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman dan dihadiri jajaran pejabat utama Polres, Kapolsek, serta perwakilan Forkopimda dan instansi terkait. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menjelaskan, tahun ini menjadi momentum yang cukup unik karena perayaan Nyepi dan Idul Fitri berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan serta sinergi lintas sektor untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Pengamanan akan difokuskan pada sejumlah kegiatan keagamaan, mulai dari rangkaian melasti, pengarakan ogoh-ogoh hingga ibadah tarawih dan sholat Idul Fitri. Selain itu, aparat juga akan memperketat pengawasan di tempat ibadah, jalur transportasi, pusat keramaian seperti pasar, pertokoan hingga objek wisata, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas. Kapolres juga menegaskan pentingnya peningkatan patroli pada objek vital dan kawasan strategis untuk mencegah potensi kriminalitas, serta menjaga situasi tetap kondusif selama rangkaian perayaan berlangsung. Melalui koordinasi lintas sektoral ini diharapkan seluruh unsur yang terlibat dapat bekerja secara terpadu sehingga perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri di Kabupaten Buleleng dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian. Yasari Yuli, Bali TV. Dari total 66 miliar pendapatan yang diperoleh dari opsen pajak kendaraan, ternyata hanya 10% saja yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di Buleleng. Padahal jalan di Buleleng saat ini menjadi keluhan mendasar dari masyarakat lantaran banyak yang rusak. Sudah di sana. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Buleleng, Ide Bagus Prangwibawo mengatakan, jika realisasi opsen PKB dan BBNKB Buleleng tahun 2025 sebesar 104,6 miliar lebih atau sekitar 81% dari target yang ditentukan. Target ini masih belum optimal dan masyarakat diharapkan lebih intens lagi untuk membayarkan pajak untuk pembangunan di Buleleng. Dari opsen pajak PKB ini juga nantinya dialokasikan untuk berbagai kegiatan atau sosialisasi yang berkaitan dengan lalu lintas, di samping juga untuk infrastruktur lainnya. Nah, di 2025 Kabupaten Buleleng itu opsen pajak kendaraan bermotor itu ditargetkan 63 miliar. Kemudian opsen pajak untuk BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor itu sebesar 65,7 miliar. Jadi agregat dari kedua opsen ini sebesar 128 miliar 751 juta 966.200 rupiah. Ini target di 2025. Tentu berapa kinerja realisasi kita di Buleleng? Itu per 31 Desember 2025 realisasi kita di masing-masing option, tentu di option PKB dari target 63 miliar kita bisa merealisasikan sebesar 55,2 miliar, jadi sebesar 88%, 87,6%. Kemudian di option BBNKB dari target 65 miliar itu kita bisa realisasikan 49,4 miliar, jadi 75,3%. Secara agregat itu dari total kedua option ini kita bisa 81,5%. Jadi ada catatan-catatan di situ. Tentu kami akan bekerja keras lagi di tahun 2026 untuk bisa apa yang menjadi penetapan target. Kedua option ini bisa kita realisasikan langsung hari bisa 100%. Itu harapan-harapan dukungan masyarakat Buleleng itu semangat bangun Buleleng untuk membayar PKB tepat waktu. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Buleleng Made Pasde Gunawan mengatakan, opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak kendaraan bermotor atau PKB.
dan biaya balik nama atau BBNKB sebesar 66% dari pokok pajak berlaku mulai 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Dari opsi pajak tersebut sesuai dengan mandatori yang ada, maka Buleleng menetapkan sebesar 10% dari opsi pajak atau sebesar 6 miliar lebih untuk digunakan sebagai perbaikan infrastruktur jalan. Jumlah ini sangat kecil untuk memperbaiki jalan yang ada di Buleleng. Untuk memperbaiki secara masif maka digunakan dana BKK maupun dana lainnya seperti bantuan dari pusat. Secara umum yang tertuang dalam APBD tahun 2026 ini kita sudah lakukan penyesuaian karena kemarin hasil evaluasi gubernur juga kita sudah patuhi untuk memasang opsi PKB BBNKB paling sedikit 10%. Jadi Kabupaten Buleleng sudah memasang angka 10% dimaksud dengan peruntukan sesuai dengan teknisnya untuk di sarana prasarana transportasi dan perbaikan jalan. Nah, yang terpasang saat ini secara anggaran sudah kita plotting dengan sesuai dengan option yang diberikan 10%. Kalau dari total nilainya sekitar 6,450 miliar, namun itu akan diselesaikan bertahap di 1 tahun anggaran. Jadi yang sudah terpasang sekarang untuk di Dinas PU itu akan dikerjakan, nanti di perubahan kita akan sesuaikan sehingga tidak melebihi atau tidak mengurangi dari mandatori. Yasri Yuli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Kemenkes dorong deteksi dini dan perilaku mendengar aman. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangsungan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa gangguan pendengaran masih belum menjadi perhatian utama masyarakat meskipun berdampak signifikan terhadap kualitas hidup khususnya pada masa tumbuh kembang anak. Peringatan Hari Pendengaran Sedunia tahun 2026 menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan pendengaran anak. Kemenkes juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip safe listening khususnya dalam penggunaan perangkat audio pribadi. Pendengaran suara keras dari penggunaan perangkat audio pribadi, musik dengan volume tinggi, serta lingkungan bising masih menjadi faktor risiko utama gangguan pendengaran, khususnya pada anak dan generasi muda. Padahal sebagian besar gangguan pendengaran dapat dicegah melalui deteksi dini dan penerapan perilaku mendengar yang aman. Hal tersebut disampaikan dalam media briefing Hari Pendengaran Sedunia
tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Gedung Adiatma, Jakarta. Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa gangguan pendengaran masih belum menjadi perhatian utama masyarakat, meskipun berdampak signifikan terhadap kualitas hidup, khususnya pada masa tumbuh kembang anak. Peringatan Hari Pendengaran Sedunia tahun 2026 menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan pendengaran anak. Kemenkes juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip safe listening, khususnya dalam penggunaan perangkat audio pribadi. Tentunya kadang-kadang belum menjadi salah satu penyakit yang prioritas ataupun mendapatkan perhatian yang cukup. Tahun ini Hari Pendengaran Sedunia tahun 2026 berjudul From Communities to Classroom, Hearing Care for Every Child. Jadi kalau kita lihat memang pendengaran adalah suatu hal yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Bukan hanya permasalahan tumbuh kembang anak saja, tapi mulai dari kemampuan bahasa, prestasi belajar, interaksi sosial, bahkan nanti di saat dewasa adalah produktivitas individu. Gangguan pendengaran bisa terjadi mulai dari sejak lahir sampai dengan saat kita lansia. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam program hasil cepat terbaik dari Bapak Presiden kita, yaitu kita kenal dengan nama cek kesehatan gratis, pemeriksaan pendengaran menjadi salah satu pemeriksaan yang ada mulai dari bayi baru lahir sampai dengan pada lansia. Tantangan terbesar adalah memang kita mengenali permasalahan telinga ataupun permasalahan pendengaran kita ini. Kalau kita lihat di Indonesia, gangguan pendengaran pada penduduk usia 5 tahun ke atas sesuai dengan hasil Riskesdas tahun 2013 itu adalah sebesar 2,6%. Artinya 2 dari 300 orang akan mengalami gangguan pendengaran. Ini adalah Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Banten Ida Bagus Alit Wiratmaja mengatakan dalam momentum perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, umat Hindu khususnya umat Hindu Provinsi Banten akan menggelar upacara sakral melasti di Tanjung Pasir, Tangerang. Diharapkan umat Hindu dapat membersihkan diri terutama perkataan, perbuatan, dan pikiran agar kembali suci guna menyambut catur berata penyepian. Bertemu di sela-sela Pujawali ke-62 Pura Agung Dharma Sidi Ciledug, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Banten, Ida Bagus Alit Wiratmaja mengatakan, dalam momentum perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, umat Hindu khususnya umat Hindu Provinsi Banten akan menggelar upacara sakral melasti di Tanjung Pasir, Tangerang. Ida Bagus Alit Wiratmaja kembali mengatakan rangkaian kegiatan menjelang Nyepi umat Hindu di berbagai wilayah Indonesia termasuk potensi partisipasi di Provinsi Banten menggelar aksi sosial Saka Boga Sevanam 2026 serentak di pura-pura wilayah Provinsi Banten. Kegiatan tersebut membagikan ribuan paket makanan atau takjil dan sembako bagi umat lain yang menunaikan ibadah puasa sebagai wujud toleransi antar umat beragama. Ida Bagus Alit Wiratmaja kembali mengatakan dalam upacara sakral melasti diharapkan umat Hindu dapat membersihkan diri terutama perkataan, perbuatan, dan pikiran agar kembali suci guna menyambut catur berata penyepian. Haji Arto menyampaikan bahwa kita telah melaksanakan Saka Boga Sevanam di 5 titik wilayah, ya, termasuk di Ciledug, di Serang, di Rempoa, di Jagadulu, Selatan, dan juga di Kota Tangerang, di Pura Agung Kertajaya. Nah ini kita bisa mengumpulkan hampir 2.000 takjil, ya, dan juga ratusan nasi kotak. Kita berbagi kasih kepada umat.
Berikutnya kami Parisada Banten dengan umat ibu sebanten akan melaksanakan melasti di Pantai Tanjung Pasir nanti pada tanggal 15 Maret. Sementara itu untuk Awur nanti akan dilaksanakan di Suang-Suang Pura, di 6 pura yang ada di wilayah Provinsi Banten. Kami bahagia, selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948. Semoga kita selalu damai. Selanjutnya terkait dengan proyek Nyepi, sudah kita awali bersama-sama mendukung program daripada PHD Pusat melaksanakan Boga Sewanam kemarin. Ampun ya. Oke, sampun. Itu bagian juga dari yatnya itu manusia yat. Pada sematan sami. Untuk dari Tangerang, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sejarah Desa Srokadan berpijak pada prasasti kuno di Pura Chandri Manik. Kami sudah kembali dengan laporannya sesaat lagi. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun agak alit nek kulit. Metatah kalau kebaos, mepandes utawi mesangi, kamu antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat kini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, sejarah Desa Srokadan memiliki akar kuat yang tidak terlepas dari temuan prasasti kuno. Hal tersebut disampaikan Bendesa Adat Srokadan I Dewa Gede Oka bersama Ketua Pengemong Pura Puncak Sari I Dewa Putrayatnya serta peduluan Subak Umat Desa I Made Sukadana terkait sejarah dan pelaksanaan karya di wilayah tersebut. Menurut Idewo Gede Oko, sejarah Srokadan tidak bisa dilepaskan dari prasasti tembaga yang ditemukan oleh Dr. Ergoris. Prasasti tersebut diberi kode 101 Srokadan A dan 803 Srokadan B. Prasasti Srokadan A dikeluarkan pada masa pemerintahan Ugrasena pada tahun Saka 837 atau 915 Masehi. Sementara prasasti Srokadan B dikeluarkan pada masa pemerintahan Betaroguru pada tahun Saka 1246 atau 1324 Masehi. Lebih lanjut dijelaskan pada tahun Isaka 1126 atau 1204 Masehi wafat Paduka Sri Maharaja Aji Eka Jaya Lancana. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, adiknya yang bernama Adi Kunti Ketana dinobatkan menjadi Raja Bali dengan gelar Abhiseka Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Dengan penobatan tersebut, Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana membangun sejumlah asrama dan parahyangan di wilayah Bali kuno
termasuk bagian selatan Desa Bangli. Di lokasi tersebut didirikan pura bernama Pura Sumanihe atau yang kini dikenal sebagai Pura Chandri Manik, lengkap dengan arca atau patung Makara Dewi. Dewa Gede Oko menambahkan pada Purnama Kesange Anggara Wage Ugu, Selasa 3 Maret dilangsungkan karya besar berupa memungkah Padudusan Agung Menawaratna, Ngentag Linggih, Taur Balik Sumpah, Medem Pedagingan, Nyenuk, dan Mekebat Daun. Karya tersebut menggunakan sarana wewalungan berupa 3 ekor kebo. 1 ekor digunakan dalam Taur Agung Balik Sumpah, 1 ekor dihaturkan di Sanggar Tawang, dan 1 ekor di Peselang. Tingkatan karya ini merupakan tingkatan utama yang dipuput oleh Sulinggih, yakni Ratu Prando Siwa, Ratu Prando Buddha, dan Ida Resi Bujangga. Ini karya saudaranya niki menawi berabad-abad durung naonen benten karya sekali mangkin. Nah mangkin panumanya sana becek pisang retat kala manut ring prasasti karya iki wantah ring purnama bulan Saitra utawi purnama Kesange. Sederengane karya puniki wantah kemargian ring purnama ketiga. Nah ini daging prasasti ring sana ke wentanan lagi manut ring pemput sana samping katur ring sana mangku titian nika ketah ke wastane wenten Siwo Sogade Resi. Nah nika mawinan Siwo Buddha Bujangga dawa puniki sana memput larlahina mangkin dalam sana memput sekali puniki. Sementara itu, Idewa Putra Yadnya menjelaskan bahwa Pura Chandri Manik merupakan pura purbakala yang telah disahkan oleh Dinas Purbakala. Pura ini berada di wilayah Subak Upadesa dan terletak cukup jauh dari pemukiman penduduk, dikelilingi hamparan pesawahan hijau yang asri. Keunikan lainnya pura ini di sebelah barat laut pura terdapat sebuah goa yang diyakini sebagai tempat pertapaan dalam Batara Guru yang dikenal dengan sebutan Gua Meraku. Masyarakat setempat meyakini bahwa air yang berada di dalam gua tersebut dapat membantu ibu-ibu yang mengalami kesulitan menyusui. Dengan nilai sejarah yang kuat serta pelaksanaan karya utama yang syarat makna spiritual, Desa Serokadan terus menjaga warisan leluhur sebagai bagian penting dari perjalanan sejarah dan peradaban Bali. Hendra dan Angkat, Bali TV. Ratusan umat Hindu wilayah Ciledug dan sekitarnya mengikuti persembahyangan bersama dalam rangka Puja Wali ke-62 Pura Agung Dharma Sidi Ciledug yang jatuh Rabu Buddha Kliwon Ugu. Melalui Puja Wali ke-62 Pura Dharma Sidi Ciledug diharapkan umat Hindu selalu diberikan kerahayuan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ratusan umat Hindu wilayah Ciledug dan sekitarnya mengikuti persembahyangan bersama dalam rangka Puja Wali ke-62 Pura Agung Dharma Sidi Ciledug yang jatuh Rabu Buddha Kliwon Ugu. Kegiatan-kegiatan juga sudah dilalui di antaranya nangkil ke ide pandita, pelaksanaan nuasan karya, nektegan karya, ngayah umum, dharma tula, bakti sosial, dan juga santi puja. Salah satu ketua panitia Puja Wali ke-62 Pura Agung Dharma Sidi Ciledug, Ki Gede Agus Sucipto mengatakan melalui Puja Wali yang ke-62 Pura Dharma Sidi Ciledug diharapkan umat Hindu selalu diberikan kerahayuan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rangkaian Puja Wali kali ini di Pura Agung Dharma Sidi itu Puja Wali yang ke-62 jatuh di hari Buddha Kliwon Ugu, tepatnya hari ini. Rabu 4 Maret 2020. Nah, seperti Puja Wali sebelumnya, tentunya rangkaian kegiatan Puja Walinya untuk karya-karya yang diawali dengan langsung karya ya. Itu di tanggal 16 Februari dan kemudian juga ada Nur Tirta. Jadi Nur Tirta kita ke pura-pura di wilayah Banten. Dan ditambah 4 pura di Jakarta. Ada kegiatan Dharma Tula juga nggak Pak? Ya, kemudian juga untuk kegiatan terkait dengan di luar rangkaian upacara kita melakukan kegiatan Dharma Tula yang sebagai narasumbernya kebetulan ide ada Bajaj Codok itu mendapat
kerayuan ya, untuk kerayuan, mendapat keselamatan. Kemudian tentunya yang warga makin guyup, makin namanya makin guyup, makin akrab. Kemudian secara keagamanya lebih meningkat. Itu harapan-harapan. Sementara itu, Ketua Sukaduka Hindu Dharma Banjar Ciledug Imade Sumartana dan juga Ketua PADI Kota Tangerang Igustimade Arta mengatakan, melalui Puja Wali yang ke-62 diharapkan agar umat Hindu dapat meningkatkan strada dan baktinya ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan dapat meningkatkan keguyuban antar sesama umat Hindu. Dengan Puja Wali Pura Agung Dharma Siddhi yang ke-62 pada hari ini adalah momentum untuk kita meningkatkan strada dan bakti umat. Melalui Puja Wali ini kita harapkan semua umat bergerak meningkatkan strada dan bakti. Itu yang terpenting. Selanjutnya terkait dengan perayaan Nyepi, sudah kita awali bersama-sama mendukung program daripada PHDI Pusat melaksanakan Boga Sewanam kemarin. Ampun ya? Oke, sampun. Itu bagian juga dari yatnya itu manusia yat. Pada tahun Sarasami dan Provinsi tarian topeng kita sangat guyup topeng sedek karyanya. Kalau topeng mulai babadanya urusan dari awal. Untuk sidet karyanya itu nanti setelah hari ini merupakan Rejang Dewa selesai. Hari hanya khusus untuk dari topeng sidet karyanya yang kemarin Nadunang Ida Betara masuk ke Utama Menara. Setelah Rejang Dewa selesai. Hari ini puncaknya disupport oleh Inder Siageng meliling Kinande. Urusan ke harapannya dengan kegiatan untuk Puja Wali ini? Harapannya persembahyangan selalu dalam Rejang Dewa ini akan dipersembahkan oleh anak-anak pasaman di bawah asuhan oleh Bapak Wayan Purnama. Bisa setelah persembahyangan memelihara sebelum persembahyangan bersama dan kami pulang lagi ketinggalan tentunya akan setelah percaruan selesai untuk kenyamanan daripada Dari Tangerang, Juli Suwati dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan diangkat dari kisah nyata. Ogoh-ogoh mini Ida Pedanda Made Sidemen menyedot perhatian. Sulingge pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Lo, nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku nyai, takdir ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Jadi subane gelang kokene awake ni makata lo, awake ni makata. Awake sing koda, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh,
berjuang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak wakil. Kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli. Langise ada jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basah beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan ini kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Ini mana gigi? Ini kan saya nak panaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Kesango Festival turut dimeriahkan oleh lomba ogoh-ogoh mini yang diikuti sekitar 38 peserta seketruna sekota Denpasar. Ogoh-ogoh mini mengambil tema leak atau linggih antuk aksara yang diangkat dari lampahan Sulinggih asal Sanur, yakni ide pedanda Made Sidemen yang berjudul Sanghyang Sangsara, menarik banyak pengunjung dan juga bahkan Dewan Juri. Seperti apa liputannya berikut untuk Anda. Inilah rupa ogoh-ogoh mini yang menggambarkan tokoh ide bedanda Made Sidemen asal Sanur Denpasar. Meski ukuran dan bentuk yang ditampilkan terlihat sederhana, namun jika diperhatikan baik dari sisi ekspresi dan guratan ditampilkan begitu detail sehingga terlihat seperti aslinya, terutama di bagian wajah. Atribut yang dikenakan semakin memberikan kesan sakral, layaknya seorang Sulinggih dilengkapi dengan penutup kepala atau ketu yang biasa digunakan seorang Sulinggih saat mepuja. Sesuai tema, patung ogoh-ogoh Sulinggih ini juga digambarkan tengah memegang lontar dan alat tulis. Ide Bagus Putro Widiantara, peserta dari ST Werdi Yohane, Banjar Tampak Gangsul mengaku, karya ogoh-ogoh mini garapannya mengambil tema leak atau linggih antuk aksara yang diangkat dari lampahan Sulinggih asal Sanur, yakni ide pedanda Made Sidemen yang berjudul Sanghyang Sangsara. Tema tersebut diambil menggambarkan bagaimana keadaan di bumi atau alam yang saat ini mencemirkan gemuruh dan angin yang terjadi belakangan ini. Visual yang diambil juga sesuai penokohan dan kisah nyata ide pedanda Made Sidemen yang lebar pada tahun 1984. Kami mengambil tema liak linggih antuk aksara, di mana ini kita angkat sebagai pandita atau Sulinggih yang dari Denpasar, tepatnya di daerah Sanur, dengan parab atau nama ide pedanda Made Sidemen. Yang saya angkat adalah lampan beliau yang berjudul Sanghyang Sangsara, yaitu bagaimana keadaan bumi atau alam saat ini mencerminkan saat ini gemuruh angin, air laut meluap, begitu terdapat di lampan beliau. Lebih lanjut, dia mengaku dalam pembuatan ogoh-ogoh mini ini lebih sulit daripada ogoh-ogoh besar, terutama pada detail pengerjaan mimik wajah, anatomi tubuh, dan bagaimana mempakemkan hiasan tokoh yang diangkat. Karena terlalu rumit, waktu pengerjaan ogoh-ogoh mini ini pun diakuinya cukup panjang, sekitar 3 sampai 4 bulan. Kesulitannya kita ada di detail pengerjaan mimik wajah, detail anatomi, dan bagaimana kita mempakemkan hiasan beliau, kurang lebih 3 sampai 4 bulan.
Selain lomba ogoh-ogoh mini dalam Kesangu Festival atau Kesangu Fest 2026, turut dimeriahkan sketsa ogoh-ogoh hingga tapel ogoh-ogoh. Person in charge atau PIK lomba ogoh-ogoh mini, sketsa dan tapel ogoh-ogoh Ketut Swastiko mengatakan jumlah peserta dalam kegiatan ini 89. Terdiri dari 13 karya ogoh-ogoh mini mesin, 25 karya ogoh-ogoh mini non-mesin, sketsa ogoh-ogoh 23 karya, dan tapel ogoh-ogoh sebanyak 28 karya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kebiasaan minum kopi kini menjadi gaya hidup atau lifestyle di kalangan anak muda di kota besar di Indonesia, termasuk Bali. Namun kaum Gen Z harus diberikan edukasi agar mereka peduli pada alam dan tahu cerita di balik perjuangan suka duka ibu-ibu pemetik kopi dan merawat tanaman kopi. Sasa Puspo, Program Manager Blend Finance Scheme Cup Coffee Foundation mengatakan, saat ini di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali marak sekali generasi muda Gen Z yang memanfaatkan waktu nongkrong di kafe sambil minum secangkir kopi. Pihaknya ingin memberikan edukasi tentang pasokan dan rantai pasok kopi sendiri serta memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang permasalahan yang dihadapi oleh petani kopi itu sendiri dengan pemikiran yang holistik. Bisa dibilang kalau kopi itu kan sekarang dimanapun ya, mungkin saya kira nggak cuma di Bali atau di Jakarta atau di Indonesia, itu udah mendunia, itu udah sebagian dari lifestyle ya, gaya hidup. Cuman gaya hidup yang seperti apa yang kita nih mau arahkan? Gaya hidup yang bitter atau cuman gaya hidup pengen ngetren aja? Sorry saya pakai bahasa Jakarta ya, gue mau minum kopi deh ke kafe, duduk kerja, itu kan udah kayak lifestyle anak-anak sekarang kayak gitu ya. Cuman kita pengen ngarahin hello, lifestyle yang bagus tuh sekarang yang aware, yang paham bahwa dari kopi yang mau minum tuh banyak ceritanya, banyak yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Reza Fabianus, founder Cup Coffee Foundation mengatakan, dunia kopi sangat dekat dengan generasi muda atau Gen Z. Apalagi pemerintah sangat mendukung dengan pemberdayaan koperasi Desa Merah Putih. Karena banyak sekali storytelling hingga kopi itu bisa dinikmati dari cara perawatannya yang memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Soal lingkungan, ada beberapa pilar, pembiayaan, bahkan teknologi juga. Nah, seringkali kan bentuk apresiasi minum kopi itu hanya baru sampai ke pedagang kopinya atau level kafetaria atau barista. Wah, keren. Lupa bahwa di balik nikmatnya kopi, secangkir kopi itu ada peran bapak-bapak, ibu-ibu petani kopi yang kehujanan, yang begitu telaten memelihara kopi. Nah, sementara itu pecinta dan penikmat kopi Gus Weda mengatakan, momentum saat ini di mana harga kopi yang begitu tinggi harus bisa dimanfaatkan oleh generasi muda. Tentunya itu sangat penting sekali karena potensi kopi itu sangat besar banget. Tentunya kalau misalkan kita lihat kembali di klimat sekarang, harga kopi kan lagi naik-naiknya nih. Justru harusnya anak-anak muda seperti Gen Z itu lebih aware nih sama potensi petik kopi. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat,
Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.